Selamat pagi, silakan duduk semua. Tunggu saya tanya beberapa orang yang mau ketemu saya belum pernah. Malvin, kamu di mana? Ada Malvin? Oh, tidak. Taufik, itu ijazah yang ada di mobilmu milik Malvin, saya tidak tahu ada di mana. Kemarin saya dari Nabire, orang tuanya titip ijazah itu ke anak. Lalu temannya Yosua dari Sydney yang mana? Oh, ya, nanti ketemu. Lalu temannya Yohan dari Kediri. Ada suami istri mau datang? Oh, ada juga. Baik, istrinya mana? Oh, ada. Ya, makasih nanti ketemu ya. Baik. Kita buka Kisah Rasul 20 mulai ayat 22. Kisah Rasul 20 mulai ayat 22 sampai ayat 24. Karena firman ini akan mengoreksi hidup kita. Apakah kita betul-betul sudah melakukan ikrar yang kita ucapkan tadi? Ku ikuti panggilan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Jangan disalahkan, ini bukan untuk Israel, awas. Dan aku tidak tahu. Saya lebih suka tambah kata 3 huruf. Aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi. Depan sini ada Eli. Sini ya, depan. Kok enggak tempat itu? Oke ya. Aku nggak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Terus 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kenapa saya tambahkan kata mau? Aku tidak mau tahu. Kenapa? Karena Paulus tahu. Kalau dia ke Yerusalem pasti apa? Ayo, kalau dia ke Yerusalem pasti apa? Hotel dan restoran nunggu dia. Saya tanya cepat jawab. Kalau dia ke Yerusalem itu dia tahu akan terjadi apa? Belum baca kan? Soalnya orang butuh huruf ya. Kalau dia ke Yerusalem, itu terjadi apa di hidupnya? Ada apa? Ayo baca. Saya nggak mau jawab, lebih pulang. Saya hanya mau ngajar orang yang mau belajar. Serius. Saya tanya lagi, jawab dengan tegas. Kalau dia tetap ke Yerusalem, terjadi apa dalam hidupnya? Ada penjara sengsara. Dia tahu nggak? Tahu. Nah, kalau kita tahu yang nggak enak, pergi atau tidak? Jangan tahu kasar, biar mikir gitu. Halus dikit kalau ngomong gitu. Mikir, betul. Maka itu saya tambahkan kata, oke, balik lagi ayat 22. Ini penting. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak mau tahu. Boleh nggak kalau saya tambahkan kata mau? Loh, saya tanya. Boleh nggak? Aku nggak mau tahu karena dia tahu. Ini apa yang baru kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Tahu ada penderitaan, ada aniaya. Tahu. Ayat 23 lagi. Tapi dia pergi. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Apa kata lain selain? Ayo mikir. Mau apa kamu? Apa kata lainnya selain itu? Ayo. Ini ketahuan kalau saudara baca Alkitab dong, baca kecuali. Puji Tuhan 5 pasal selesai. Saya renungkan kalau baca itu. Apa kata lain selain? Kecuali. Ada yang lain? Tidak. Justru kata selain nggak ada yang lain. Kecuali. Ayo. Kalau nggak ngerti pakai bahasa Surabaya. Bahasa Surabaya selain itu apa? Ini orang Surabaya palsu semua. Maiku gitu loh. Nggak percaya. Udah betul nggak? Jadi apa? Kata lainnya selain. Cuma itu. Hanya itu. Kata lainnya, aku nggak mau tahu yang lain. Aku hanya mau tahu yang Roh Kudus nyatakan. Ayo jujur.
Berapa banyak dalam hidup kita saudara terlalu ingin tahu banyak tentang yang lain? Enggak, amin. Tobat. Betul? Karena kita ingin tahu banyak tentang yang lain, nanti kita goblok. Harusnya dalam hidup ini ikut. Tidak ada yang lain yang boleh dinyatakan dalam hidup saudara dan saya selain yang dinyatakan Roh Kudus. Ya, amin. Kita akan makan ngobrol, diajak ngomong ya tenang. Jujur. Nggak usah kemarin dulu, tadi pagi saja. Saudara bangun, tahu apa saja? Belum saya tanya. Tahu apa saja? Sekarang ini sedikit sekali. Murid Yesus bangun, itu lihat Alkitab, langsung lihat WhatsApp-nya, lihat Facebooknya, ayo ngaku. Bertobat. Maka itu karena pagi-pagi otakmu sudah dikotori dengan sampah-sampah itu. Maka itu pagi-pagi matamu sudah diisi dengan barang-barang yang hoax dan sejenisnya. Maka itu pagi-pagi kupingmu sudah diisi dengan barang-barang jahat itu. Hidup Kristen kita tidak pernah dengar apa yang dinyatakan Roh Kudus. Katakan amin. Bertobat. Tidak sedikit manusia bangun langsung ngecek saldo. Aku, saya nggak suruh tertawa. Betul tidak? Cobalah saudara hari, apalagi ini minggu yang main saham, tak doakan pijak matamu gitu aja, supaya nggak ngeliatin saham terus, sebenarnya rasanya. Setuju? Baik, bertobat. Inilah waktu istirahat sehari saja. HP matiin. Hanya dengan Tuhan, dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami. Amin. Inilah waktu. Betul. Terlalu banyak sampah yang masuk lewat mulut kita, mata kita, telinga kita, otak kita, hati kita. Terlalu banyak sampah. Betul atau tidak? Cepat jawab. Kita terlalu rajin dengar apa kata orang. Ayo ngaku. Maka itu karena banyak orang Kristen terlalu rajin mendengar kata orang, akhirnya nggak pernah dengar kata Tuhan sebab budek. Tahu kata budek? Apa? Belum saya tanya. Apa? Budek. Pokok tadi. Saudara dengar? Berbahagialah setiap kita kalau dalam hidup ini hanya ada kalimat ini. Aku nggak mau tahu apa-apa, walaupun aku tahu, aku hanya mau tahu yang dinyatakan Roh Kudus kepadaku. Maka hidup ini luar biasa. Apalagi hobinya pulaan gosip, tak doakan bisu kamu. Ya tobat. Kalau nggak kurang ajar orang mulutnya ember. Setuju saya ngomong ini? Yang enggak dia ngomong. Bertobat. Lebih baik kita bicara tentang firman. Ayo kita belajar. Nah, apa maksud semuanya dari dua ayat yang Paulus katakan? Lihat ayat 24. Tetapi, nah ini dia. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Keren nggak kalau hidup kita seperti ini? Lo jawab keren nggak? Kita punya tujuan akhir. Saya nggak tahu tadi waktu saudara naikkan pujian yang terakhir. Ku ikuti panggilanmu, bukan tetap setia. Saya nggak tahu saudara mikir apa. Nah, ini kebiasaan saya. Saya ini kalau suruh khotbah melayani firman, saya tuh nggak pernah punya konsep. Saya tuh mau khotbah apa, saya nggak pernah mau tahu.
biar nanti Tuhan yang bicara. Maka itu beberapa orang yang tanya, saya kok nggak pernah lihat khotbah pakai PowerPoint. Nah itu masalahnya. Saya nggak pernah punya persiapan. Bahan ini baru muncul waktu saya dengar lagu tadi. Ku ikuti panggilan dan ku tetap setia. Itu Roh Kudus bicara. Untuk merefleksikan hidup saya sampai hari ini sudah betul atau belum, saya merenung tadi selama pujian itu. Nah saya nggak mikir kalau ini saya harus ajarkan kepada saudara. Saya hanya merefleksikan ke diri saya. Terus Roh Kudus bilang, itu yang kamu ajarkan. Ya udah. Nah sekarang kalau pakai PowerPoint, gambar PowerPoint, lu ngerti nggak maksudnya? Kan susah saya nyari gambarnya untuk PowerPoint cetak-cetak gitu. Lu ngerti nggak saya ajak ngomong susah? Ya sudah. Jadi hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada panggilan yang kita harus kerjakan. Ada kesaksian tentang Injil, kita harus beritakan itu. Saya cuma ceritain, jangan suruh mikir macam-macam. Seharusnya sore ini saya pelayanan di Semarang. Tiket sudah beli, Ibu Gembala sudah beli. Terus besok sore jam 4 saya terus ada di Ngantru, Tulungagung. Berubah. Ada teman baik saya meninggal di Sydney dan keluarganya banyak belum percaya Tuhan. Lalu anak-anaknya minta kalau saya bisa datang untuk sharing tentang keluarga yang belum percaya. Aduh, waktunya ini. Nah, terus saya telepon ke Semarang, saya telepon ke Ngantru, bisa nggak dibatalkan karena ini? Yuk. Jadi saya harus berangkat ke Sydney nanti malam. Saya cuma 10 jam di Sydney, saya balik. Selesai pemakaman saya balik. Keren gak? Mau ikut? Oh keren. Jam 10 pagi saya sampai Jakarta hari Selasa. Jam 12 siang saya sudah seminar di Kerawang. Sampai malam 16 hari Rabu saya pertemuan sama bantuan desa sekabupaten Jombang, Kertosono dan Mojokerto. Sore saya berangkat ke Jakarta. Karena Jakarta malam saya ada pelayanan. 17 pagi setengah 6 saya terbang ke Singapura. Karena jam 11 pagi hari Kamis saya sudah pelayanan. Sampai hari Senin malam saya berangkat ke Berlin. Selasa pagi sampai Berlin jam 9 kurang 10. Jam 10 pemakaman teman saya lagi di Berlin. Dia ini orang Muslim. Dulu zaman Soekarno dia bersama suaminya dikuliahkan Soekarno ke Moskow dan Beijing. Politik berubah, zaman Soeharto mereka nggak bisa pulang. Nah, teman baik. Nah, terus aku senang nggak? Nggak ada. Nah, aku kenal baik iparnya Sandy. Kenal baik. Nah, kok bisa pas waktunya pemakaman? Ya udah. Jadi saya menghadiri pemakaman, saya mimpin pemakaman di Berlin. Pagi, lalu sore saya harus ke Den Haag, ke Belanda karena malam masih ada pelayanan. Kira-kira sudah dengar ini bagaimana? Pusing, apalagi Malaysia banyak. Oh Malaysia banyak, mikir duit sih mati. Dan itu heran Tuhan itu. Jadi hidup saya ini betul-betul saya cuma mau Roh Kudus menyatakan apa, saya akan kerjakan apa. Contoh hari ini, ya 13 ini begitu mendadak. Roh Kudus ini coba kontak berapa teman saya ini nganggur tanggal 13 ini, gitu, paginya ya. Kok Tuhan nggak nunjukkan apa-apa begitu? Akhirnya saya desak. Saya bilang Papa nggak bisa loh, ini kelamaan kalau saya diam terus begini. Kemarin saya memang dari Nabire langsung ke Batu karena ada teman saya menikah di Batu. Nah 13 ini kemana? Tiba-tiba Roh bilang, Surabaya aja. Oh ya sudah. Kan, saya Surabaya ngapain lah? Baru kontak Pak Gembala. Terus sorenya kemana? Saya pikir kemana? Kan Semarang aja lah. Nunggu, sebab saya nunggu Seninnya ke Ngantru itu, maksudnya begitu. Nah Tuhan punya rencana. Nah
nanti 3 November juga. Itu hari Minggu. Roh Kudus bilang kosongi. Kosong terus gimana? Ya udah saya diam saja. Maka itu gereja-gereja besar itu sulit untuk undang saya. Yang saya ini dadakan terus begini modelnya. Udah tanggal 2 saya ada pernikahan, pemberkatan pernikahan. Ini kok dihitung-hitung tahun ini yang untuk tanggal 2 November pernikahan ke berapa belas saya lupa. Nah, terus ini kok kosong terus. Tiba-tiba gereja dari Taipei telepon. Pak Daniel, sebenarnya kami yang mengundang tapi kami nggak punya duit. Kapan? Ulang tahun gereja kami tanggal 3 November. Coba bayangkan. Ya udah, tapi masalahnya pesawatnya ribet. Pernikahan jam 11 siang tanggal 2. Nah adanya pesawat itu yang bisa tibanya enak itu 2:30. Gak mungkin saya berangkat 2:30. Wah, kita harus muter jauh nggak apa-apa. Jadi saya tiba di Taipei tanggal 3 November jam 9, jam 10 langsung berangkat. Ini cara saya hidup. Maka itu istri saya nggak sanggup mengikuti kayak begini. Nanti contoh ini saya genapi firman. Saya hanya mau melakukan apa yang Roh Kudus nyatakan. Nanti Kisah Rasul 13 ayat 22. Coba Kisah Rasul 13. Nanti kita balik lagi ya ke Kisah Rasul 20-nya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan. Enak nggak mendengar kata disingkirkan? Jangan terjadi atas hidup kita. Kita tahu kenapa dia disingkirkan? Ayo, ini sekolah minggu loh. Yang belum pernah tahu sekolah minggu, sudah tua balik lagi ke sekolah minggu. Loh, kok guyu dikandani kok? Ayo, kenapa Saul disingkirkan? Jawab coba. Kenapa? Ini sekolah minggu. Gak tahu benar atau pura-pura gak tahu. Kenapa Saul disingkirkan sebagai raja? Cepetan. Langsung jawab. Sombong, bukan? Iya, gak taat. Disuruh bunuh semua, tapi dia sisakan. Ingat, walaupun maksudnya baik untuk korban persembahan, tapi Tuhan gak mau kita suap dengan harta kita. Setuju saya ngomongin? Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah, saya suka kalimat ini tentang Daud. Tuhan telah menyatakan. Nah, saya stop. Tidak ada perkenanan Tuhan, tidak ada kebanggaan di hadapan Tuhan, tidak ada sebuah kebenaran yang begitu benar di hadapan untuk kita tentang hidup kita masing-masing, kecuali Tuhan sudah pernah menyatakan apa kepada saudara masing-masing. Nanti nggak kalimat kepada Daud, tentang Daud, Tuhan telah menyatakan. Ini penting nggak saudara? Terus saya tanya, penting tidak? Celaka dalam hidup kita kalau saudara nggak pernah tahu Tuhan itu kalau ngomongin aku kepada orang lain itu tentang apa? Berarti nggak kalau seperti kalimat. Dari kalimat ini saya belajar. Papa mama, jujur ya, yang namanya papa mama sering merasa sombong nggak di hadapan anak-anaknya? Loh, saya tanya loh. Yang namanya papa mama sering merasa sombong nggak di depan anak-anaknya? Bukan ya, sering itu jawabnya dia. Sering atau tidak? Nah, bertobat. Untuk saudara sebagai papa mama tahu di pandangan anak-anak, jangan tanya anak-anak kita. Setuju? Tanya dua kelompok. Ini saya rahasia itu dapat tanya. Satu, teman-teman baik kita yang disukai anak-anak kita, ada toh yang dipanggil om tante oleh anak-anak kita. Loh, saya tanya ada enggak? Kalau enggak ada kan teman konrek, enggak punya sahabat baik. Lo ngerti enggak? Nah, teman-teman baik kita yang dihargai anak-anak kita, suruh tanya. Tolong ya tanyain anak-anak kami. Kalau mereka cerita tentang kami, itu tentang apa? Ngerti enggak?
Biasanya pada om tante yang dikenal baik oleh anak-anak kita bisa nyerocos nggak? Cepetan aja. Bisa ya? Oke. Cukup sekali aja bisa. Enggak. Nah, apa yang diucapkan anak-anak kita kepada teman-teman kita tentang kita, itulah kita. Ngerti nggak sih? Jangan ngomong kok. Kalau ngerti itu wajahnya coba, gitu. So kayak tembok gitu lah. Aduh. Betul? Nah, yang kedua, teman-teman baiknya, yang teman baik anak kita suruh, tolong ya, minta tolong, tante minta tolong, tanyai anak-anakku. Kalau mereka itu kumpul kamu terus ngomongin dan tante itu ngomongin apa? Ngerti sih? Lu ngerti nggak? Betul? Nah, kira-kira teman-teman anak kita ini jujur nggak? Anak kita kan jujur nggak pada temannya? Nah, itulah kita di mata anak-anak. Sekarang saya kayak nggak seneng sih lihat mukanya gitu. Oh ya, gitu loh. Aduh, wah ini ngajar ngomongnya liret. Ngerti maksudnya? Ngerti. Senyum dikit loh, jangan tegang terus begitu. Ini yang harus kita pelajari. Maka itu buat Bapa di surga, bukan berapa lama kita jadi Kristen. Buat Bapa kita di surga bukan berapa banyak persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Tapi rindukan kita tahu apa yang Dia nyatakan tentang kita. Amin. Kira-kira itu hal besar gak dalam hidup ini, saudara? Kalau sampai kita bisa tahu Tuhan menyatakan apa tentang kita. Apa yang Dia nyatakan tentang Daud? Ini Tuhan ngomong pada Samuel. Betul kan? Jadi setelah Saul disingkirkan, Tuhan cari pengganti. Dan satu-satunya nabi yang masih aktif, imam yang ada di Israel waktu itu cuma Samuel. Jadi Tuhan ngomong, Sam, aku telah menemukan pengganti Saul setelah kusingkirkan dia. Nah, cari Daud, anak Isai, orang Bethlehem. Aku telah menyatakan bahwa Daud itu seorang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak. Ini saya bingung. Bingungnya di mana? Waktu Papa di surga menyatakan tentang Daud, hebat gak dua pernyataan ini? Seorang yang berkenan di hati Tuhan dan orang yang melakukan bukan 1, 2, 3, 4, tapi berapa? Segala kehendaknya. Hebat gak orang seperti ini? Pertanyaannya, waktu Papa bicara kepada Samuel dengan Daud sudah dipanggil atau belum? Sudah dipilih atau belum? Sudah diurapi atau belum? Gambar gelas istilah Jawa. Belum sama sekali. Mikir nggak? Bagaimana seseorang belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, kok sudah ada komentar? Orang itu siapa? Lu mikir lu sekarang? Jawabannya apa? Kok bisa? Belum dia apa-apain. Cepetan, waktunya ini loh. Kok bisa? Maka itu semua pendeta, semua baca khotbah cuma ngomong sendiri. Ajak jemaat yang dengar itu berpikir. Setuju saya ngomong ini? Puji Tuhan, Roh Kudus ngajar saya. Berapa tahun terakhir kalau saya ngajak jemaat untuk interaktif mikir. Jangan cuma coba. Oh, amin. Kalau diberkati pulang. Harus ikut mikir. Ayo, kenapa? Bagaimana seseorang yang Tuhan belum apa-apain, Tuhan sudah punya komentar, sudah kenal orang ini siapa. Kenapa bisa begitu? Tuhan melihat hati. Apa? Tuhan melihat hati. Iya. Tepuk tangan buat Ciu Kosu. Orang Bangkalan. Ini semua tuh Bangkalan dong. Sebab Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan itu nggak perlu dikasih tahu tentang orang lain. Maka itu saya ulangi lagi. Apa yang Tuhan sudah pernah nyatakan kepada saudara?
Bagi yang belum tahu sekian tahun jadi Kristen, hari ini desak Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan tunjukkan. Kira-kira buat saya Tuhan itu siapa? Maaf kebalik. Buat Tuhan saya ini siapa? Oh, kalau sempat dia bicara sesuatu, kira-kira lo ya, jangan tersinggung, saya juga ngomong. Kalau sampai Tuhan saudara paksa ngomong, pasti Tuhan banyak ngomong, orang medita baik gitu. Kira-kira jatuh tidak, jangan marah, saya ngomong. Ini loh masalahnya. Hati kita itu dikenal sebagai apa oleh Tuhan. Oke, saya kembali lagi. Nah, setelah istri saya tahu, kami di Nabire waktu dapat keputusan untuk ikut pemakaman besok siang di Sydney. Paspor saya masih di Jakarta. Lalu, gimana ini? Begitu. Untungnya kalau punya banyak anak. Untung gak punya banyak anak. Yang medit gak mau. Ngaku wawon. Betul. Nah, jadi saya tanya anak-anak saya, siapa yang bisa ngantar paspor ini, bukan ngantar ke Surabaya? Mungkin saya pakai seperti 3 bisa kan bahaya paspor. Nah, yang paling gampang yang ngantar orang, bayar tiket orang ke Surabaya. Enggak. Karena di Bandara Cengkareng itu saya punya banyak anak juga. Entah itu satpamnya, entah itu bagian security, bagian X-ray, bagian check-in counter, banyak anak saudara yang cleaning service. Nah, saya teleponi satu-satu siapa yang tugas Sabtu. Sebab kemarin dari Nabire, saya berangkat dari Nabire itu jam 4 WIB ke Jayapura direct Jakarta 5,5 jam, Jakarta baru ke Malang. Oh, ternyata ada satu anak yang bisa. Oke, nanti paspor papa kamu ambil, ketemu di check-in counternya Sriwijaya. Kan enak kalau begitu. Kalau kok enggak, betul anaknya punya banyak anak. Tapi kan paspor saya cuma di lemari. Anak saya kasih tugas, kamu masuk kamar papa, buka lemari pintu nomor 3, ada tas warna ini. Karena nggak pernah saya kunci kamar dan lemari itu, siapa coba boleh masuk. Jadi nggak ada masalah dalam hidup ini. Enak tak kalau itu? Enak. Nah, inilah cara hidup. Jadi kalau Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, aduh, hidup ini luar biasa. Amin. Oke, mau lanjut atau pulang? Serius. Tambah gak enak. Ya kok buyut. Apa berat kok? Bukan setia sampai akhir hidupku. Ayo, kita betul-betul mau setia kepada Tuhan. Jelas ya? Nah, kembali ke pasal 20 ayat 22. Setelah kita belajar Tuhan menyatakan apa dalam hidup kita, kuncinya itu pada kata sebagai tawanan. Saudara dan saya akan dibuat mampu setia sampai ke akhir dengan catatan siapa yang menawan kita. Oke. Apa kata lain menawan? Tawanan. Yang cepat tahanan. Apalagi menguasai. Yang lain, yang belakang jawab semua. Ayo. Enggak dibisu toh? Maaf saya ngomongin. Oh enggak dijawab kok gitu loh tuh. Apa kata lain? Tawanan. Menguasai. Apalagi cepetan. Mengontrol. Apalagi banyak saudara menawan itu banyak. Menguasai, mengontrol, betul. Apalagi cepetan. Apa? Nggak dengar. Menyandera, betul. Apalagi, ayo semuanya ikut mikir. Awas, saya diberitahu oleh Bu Gembala hari ini ada makanan. Yang nggak jawab nggak makan. Gitu. Ayo apalagi? Menyandera, menguasai, mengontrol, cepetan. Mendikte. Sudah jangan 2 kali cukup. Di bawah pengawasan itu masih terlalu lunak. Apalagi? Ayo banyak loh kata menawan itu. Mengambil alih, dilantik, oh dilatih,
Enggak, ini bukan dilatih. Tahan kok. Tahan, betul. Apalagi ikat, betul. Sebenarnya kan telepon KB ini dibelenggu, diperbudak, diperhamba, gitu loh. Enggak, amin lagi. Makanya kalau baca Alkitab jangan kejar setoran. Tadi nggak baca kata kejar setoran. Kan banyak pendeta khotbah gitu. Saudara, percayalah, berjanjilah kepada Tuhan. Kalau tiap pagi saudara sebelum apa-apa baca Alkitab 10 pasal setiap hari, lihat berkat Tuhan nyata. Keren. Berkat Tuhan bukan karena kita rajin baca Alkitab, tahu. Nah, karena sudah janji suatu hari kesiangan bangun. Terus. Janji 10 pasal ya terus. Gimana bacanya? Puji Tuhan 10 pasal Tuhan. Udah semua belum. Enak aja. Maaf ya saya kalau ngomong. Gitu mau dapat berkat, tak kaplon. Itu bukan baca, itu kejar setoran, karena cuma kejar 10 pasal. Betul nggak? Nah ini buktinya saya kupas satu kata aja, uangnya jawab, heran saya. Ini bukti saya nggak pernah teliti merenungkan firman, asal baca. Pertanyaan berikut. Selain roh yang menawan kita, memperbudak kita, memperhamba kita, menguasai kita, mengontrol kita, mengikat kita, menahan kita, dan semua suruh ucapan tadi, ada apa lagi yang bisa? Setan. Janganlah. Coba beri kesetanan dikit, jangan suka nyalakan setan terus. Jangan, saya nggak setuju kalau cuma setan. Setani diri kita sendiri kok. Betul? Ayo, apa lagi? HP, betul, HP. Saya sudah melarang suami istri begitu tidur masuk kamar tidak boleh bawa HP. Awas. Anak-anak, tolong ya. Anak-anak, semua anak-anak lihat Om di sini. Mulai nanti malam kamu cek HP papa mamamu sebelum masuk kamar. Anak-anak setuju? Setuju anak-anak ya? Setuju. Kenapa saya melarang? Barang itu bisa memisahkan hubungan kita berdua. Ya kok nggak aneh? Betul nggak? Untuk apa sudah di tempat tidur pegang HP goblok? Serius, nggak ada komunikasi yang baik suami istri. Makin satu cengingisan dewek. Lihat atau tidak? Untuk apa? Terus taruh mana ada HP dapur? Sebagai cowok yang baca. Serius, saudara. Janji mulai malam nanti apa semua. Apalagi yang menawan kita, cepetan. Nah itu dia yang saya mau. Uang. Pura-pura aja. Paling banyak kita ditawan dulu. Apalagi? Apa? Melekat. Enggak. Bentuk apa yang menawan selain Roh Kudus? Uang, HP, apalagi? Apa? Cewek. Coba itu. Nggak apa-apa, itu jujur. Ya, saya ganti. Oke, saya ganti ya. Apa itu percabulan? Oke, apalagi? Nah, kan senang kita belajar begini. Hobi, harta, iya. Apalagi? Kekhawatiran, betul. Takut. Pokoknya wakil. Betul nggak? Ada sangat banyak hal yang menawan hidup kita. Maka itu berbahagialah kalau kita ditawan oleh Roh Kudus. Saya itu nggak pernah khawatir soal uang sama sekali. Kemarin dari Nabiri sampai Malang, saya bayar tiket 6.800.000 sekali jalan. Kalau saya ke Sydney, Denpasar Sydney, terus Sydney Jakarta, itu nggak sampai 7 juta. Bayangkan, saya sampai heran tiket di Indonesia. Kenapa mahal segitu? Saya nggak peduli dengan uang. Kenapa? Kenapa? Kesel kamu? So funny. Who is funny? Me? Jadi ada banyak hal yang bisa menawan kita, betul? Nah itu yang kita periksa. Selain Roh Kudus tidak boleh ada yang lain bisa menawan.
Kalau saudara dan saya melatih diri, nah ini Pak Gembala pernah kata melatih. Kalau kita melatih diri ditawan oleh Roh, maka percayalah kita akan setia sampai akhir. Ketika kita akan setia pada panggilan kita. 24 saya ngomong. Nah kita cari apa garis akhir kita. Ngerti nggak kata garis akhir? Finish. Itu apa? Maaf. Ada orang tua punya 4 anak. Wajar nggak kalau orang tua mikir, kalau bisa sebelum aku meninggal 4 anak kita ini sudah punya rumah masing-masing? Wajar. Wajar. Tapi kita nggak bisa memaksa. Kalau kita paksa, maka kita ditawan oleh keputusan kita sendiri. Akhirnya hidup jadi stres. Betul? Kalau bisa oke. Nah, berarti keluarga itu garis akhirnya adalah menyiapkan 4 rumah buat anaknya 4. Sekarang saudara tanya, apa garis akhir hidup saudara? Awas yang janji, pokoknya aku gak mau mati sebelum lihat New York. Loh, saya tanya kok ini, makanya saudara temukan garis akhir hidup saya itu apa? Garis akhir, ini saya tolong saudara ya. Coba saudara mikir, kalau suatu hari kita meninggal, pasti meninggal gak suatu hari nanti? Maka itu jangan berdoa minta panjang umur materi nanti. Betul? Loh, betul atau salah? Salah. Repoti. Kok ngapoti? Betul tidak? Nah, lihat. Garis akhir kita itu adalah sebuah ide. Nanti kalau aku meninggal, orang akan nulis apa? Kata-kata apa di batu nisanku? Dalam nggak arti kalimat ini? Loh, cepat jawab. Dalam tidak? Nah, untuk orang akan nulis apa di bak nisan kita nanti kalau kita meninggal, apa yang harus kita lakukan? Ayo, ini bicara soal umum loh. Apa yang kita harus lakukan? Susah sekali. Tadi saya jawab loh, mau terus atau pulang saya sudah tanya. Sekarang saya teruskan nggak dijawab lagi. Kira-kira orang kan nulis apa nanti di batu tulisan kita? Nah, untuk mencapai tulisan itu kita harus buat apa sekarang? Apa? Kebajikan, kebaikan, oke. Apalagi? Ya itu tadi loh, balik kayak 22. Jadilah tawanan roh. Wah, hanya tenang diajak ngomong. Betul? Kalau hidup kita menjadi tawanan roh, maka akan ada tulisan yang luar biasa di batu nisan kita. Amen. Sehebat-hebatnya seorang maling pun nggak mungkin pesan ke istrinya, ke anak-anaknya, besok kalau papa mati tolong tulis ya di sini lah dibandingkan maling terkenal itu. Kira-kira gitu? Enggak. Maka itu apa yang orang akan tulis? Saya tahu nanti kalau hari itu tiba buat saya, nanti anak-anak Papua akan nulis tulisan. Apa Tuhan memakai kami untuk membuat mereka jadi orang-orang hebat. Nah itu mikir, apa garis akhir kita? Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada. Nah ini masalahnya. Setelah sekian tahun kita jadi murid Yesus, maaf saya ngomong, setelah sekian tahun kita jadi murid Tuhan Yesus, ada nggak orang-orang itu nggak tahu tugasnya apa dari Tuhan Yesus? Kalau saya tanya, nah itu masalahnya. Selama kita nggak tahu tugas Tuhan Yesus untuk kita itu apa, berarti saudara dan saya nggak pernah ketemu garis akhir. Loh ya atau tidak? Temukan. Nah kata pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus itu nggak cuma khotbah loh, nggak cuma di gereja. Katakan amin. Tidak. Salah besar, karena tugas pelayanan yang juga ditugaskan Tuhan Yesus kepada kita bukan di dalam gereja, tapi di mana? Di luar, supaya banyak orang diselamatkan.
untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ini luar biasa. Selasa yang lalu saya makan di sebuah warung baru di Nabi. Istri saya ngajak, ya udah. Begitu dilayani, terus Roh Kudus ngomong sesuatu tentang seseorang, pelayannya saya nggak kenal. Itu rumah makan Pak. Akhirnya saya bilang pada pemiliknya, siapa namanya? Oh ini. Saya tunggu kalau memang sampai kami selesai makan masih rame, ya saya nggak ada waktu untuk ngomong malamnya. Kebetulan sebelum kami selesai, warung itu agak sepi. Akhirnya saya bilang pada pemiliknya, boleh nggak saya ngajak ngomong? Oh silakan. Akhirnya saya ngomong, kaget sudah. Dia betul-betul mengalami zaman Tuhan. Dia itu sejak kecil nggak tahu siapa bapaknya. Dia dari satu daerah di Sulawesi. Nah dia merantau ke Nabire, nggak ada orang tuanya. Saya cuma ikut orang. Hari itu Tuhan zaman. Kemarin pagi waktu saya berangkat, dia minta izin kepada bosnya untuk bisa ngantar. Sampai kaget, kenapa kamu suruh ngantar? Yang panggil saya Papa. Kenapa kamu suruh ngantar Papa ke bandara? Saya bilang, Pak, selama saya hidup, saya belum pernah memanggil orang dengan kata Papa. Dan saya belum pernah bisa ngantar Papa saya. Tapi saya kaget. Cuma begitu saja. Dia Muslim. Hanya makan di sebuah tempat, Injil bisa diberitakan. Terus saya tanya, apa sih cita-citamu? Jangan tertawa, saudara. Saya tuh ingin lihat Monas, Pak. Gampang saya bilang. Nanti Papa tanya bosmu, tapi kamu baru kerja, baru buka, nanti lah. Pokoknya kamu dapat cuti, Papa saja kamu ke Jakarta. Senangnya luar biasa. Berbahagialah kita kalau kita bisa membahagiakan orang. Amin. Bahkan dia bilang waktu saya sudah mau masuk ke pesawat, pokoknya nanti kalau balik ke Nabire, saya ingin punya waktu 1 harian dengan Papa. Dia saya akan ngomong sama Mama supaya izin. Oh pasti Mama mengizinkan, kok saya takut dong. Saya tanya, untuk apa kamu saya? Ya saya ingin empati aja. Jalan dengan seorang Papa itu seperti apa? Bayangkan. Di luar kita masih begitu banyak orang yang perlu Papa disuruh. Nanti kalau saya bisa ajak ke Surabaya, ingetin saya akan ada. Ini anak luar biasa. Nah apa tugas pelayanan yang Tuhan Yesus tugaskan kepada saudara? Harus tahu. Mau berubah mulai hari ini? Jangan melihat sesuatu. Saya tanya, mau berubah? Harus. Oke. Ayat berikut. Yohanes 14 ayat 8. Sebetulnya gampang sekali untuk menyelesaikan tugas pelayanan yang Yesus berikan sambil memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Tuhan. Gampang. Kok nggak ada yang ngamen? Saya bilang gampang. Atau gampangnya di mana? Hanya mau bagi waktu bagi semua yang kita ada. Ingat berapa waktu yang lalu saya pernah khotbah di sini. Hidup ini bisa dipakai Tuhan kalau saudara bisa buka apa saja. Pertama, buka mata melihat orang susah, buka telinga dengar tangisan orang, buka hati untuk menyatakan belas kasihan. Terus apa cukup? Bisa tanya, buka apa lagi dong maksudnya? Mau terus satu cukup? Dompet. Ya itu pintar semua. Nomor 5, buka apa? Rumah kita untuk orang itu tinggal. Dan buka mobil kita untuk memberi tumpangan dan banyak lagi yang lain. Betul tidak, saudara? Loh, ya saya tanya, iya atau tidak? Ya. Yang pelit pasti pura-pura gak kerungu aja. Kata Filipus kepada Yesus, ayo baca bareng-bareng 1, 2, 3. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat ini yang saya pakai paling sering untuk melakukan tugas pelayanan yang Yesus berikan kepada saya dalam memberi kesaksian tentang Injil keselamatan. Jadi Papa buat banyak orang. Inilah satu-satunya tulisan di dunia. Saya perhatikan kata cukup. Ada yang bawa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Belanda, coba lihat.
cukup ini dahsyat. Percayalah saudara, dunia nggak akan ada perang kalau orang bisa berkata cukup. Jawab ya atau tidak? Yeah. Nggak akan ada perceraian kalau orang suami istri bisa berkata cukup. Nggak akan cari lagi orang lain. Betul? Nggak akan ada kelaparan di dunia kalau orang bisa berkata cukup. Karena orang kaya pasti berbagi. Karena orang kaya yang bisa berkata cukup, dia itu punya lebihan banyak. Oh enggak, amin. Loh, betul? Orang kaya yang nggak pernah merasa cukup, berapapun dia punya tetap kurang. Betul atau tidak? Kalau dunia bisa berkata cukup, penjara kosong, pengadilan tutup, polisi nganggur. Enggak, amin sih. Hanya dengan satu kata saja cukup, selesai dunia. Betul? Tahun 76 saya dapat rahasia ayat ini. Saya kaget juga. Ada Mandarinnya apa? Cukup? Sejuk. Ada yang ngerti bahasa Mandarin? Tahu cukup. Tahu ya. Jadi nggak cuma cukup, tahu rasa cukup. Bahasa Belanda, bahasa Inggris? Satisfied. Puas. Ada lagi? Bahasa Jawa, bahasa Sunda? Hanya Alkitab satu-satunya buku yang sudah diterjemahkan dalam hampir 6.000 bahasa. Banyak nggak? Banyak. Tidak ada buku lain. Satu buku aja sampai 500 bahasa. Belum ada di dunia. Ini hampir 6.000. Dan negara yang paling banyak Alkitabnya adalah Indonesia. Indonesia ini lebih dari 700 bahasa. Jadi hampir 10% Alkitab dunia adanya di Indonesia. Karena begitu banyak suku. Hebat sekali. Ada bahasa lain lagi? Marang bahasa Jawa. Wih, keren banget. Marang. Ada lagi? Bahasa Belanda? Ayo, coba. Bahasa sehari-hari ada? Kata cukup. Coba buka bahasa sehari-hari begitu. Saudara punya smartphone, kumpulkan koleksi banyak Alkitab, bahasa apa saja. Awas kamu, ngumpulin yang waks-waks itu. Video lucu-lucu, awas kamu. Ada? Yang lain? David ada apa di situ? Kamu lihat. Ada berapa terus? Apa? Bahasa apa lagi yang ada? Satu lagi cepat saya ingin tahu. Marem, cecung, ya. Satisfied. Apa lagi? Apa? Cekap. Bahasa Belanda, Jawa. Jawa. Anda di Alkitab. Alkitab. Ayo. Apa lagi cepat? Satu orang lagi. Mau bahasa apa? Indonesia terjemahan lama. Ya. Maka padalah itu bagi kami. Padalah itu cocok cukup pada kami. Terjemahan lama. Terjemahan sehari-hari. Bahasa Belanda ada. Ayo. Madura. Bisa saya tanya serius ini. Ada kita bahasa Madura. Saya pernah ketemu sama terjemahnya orang Australia. Terjemah bahasa Madura. 20 tahun dia tinggal di Bondowoso. Hebat. Ada satu lagi bahasa apa? Gak ada. Ya udah. Saya lanjut. Dalam seminggu ini, diskusi dan perdebatan sosial media saya yang paling banyak seminggu ini itu tentang film Joker. Ya, saya tidak menganjurkan orang menonton. Tidak menganjurkan. Orang bisa salah persepsi, apalagi anak. Tapi pembahasan ini seminggu gak habis-habis. Sampai tadi Pak. Sedikit supaya saudara yang belum tahu jadi tahu. Ini film sadis. Diceritakan di situ bagaimana anak ini benci sakit hati pada ibu tirinya. Waktu ibu tirinya dibunuh sampai tertawa. Dia membunuh orang sampai tertawa. Bahasa psikologinya psikopat. Tapi lihat, semua orang jahat di dunia itu asalnya pasti orang baik. Ini filosofi dan saya baca. Kenapa ada anak seperti ini? Joker bukan Joker dari kartun ya, bukan. Ini kita joke. Anak ini suka guyon, anak ini humoris. Joker, jadi yang suka berburu. Tapi kenapa digambarkan jahat? Ini bukan kisah nyata, tapi ini fakta saya. Berapa kali suara sering saya dengar saya ngajar begitu. Segala sesuatu. Jadi ada nggak yang termasuk? Nggak termasuk. Tidak. Itu dimulai dari rumah. Catat. Segala sesuatu dimulai dari rumah. Renungan.
Yang enggak percaya saya paksa untuk percaya. Anak-anak mau pintar atau bodoh, anak-anak mau sehat atau sakit-sakitan, anak-anak akan jadi baik atau jahat, anak-anak akan jadi gagal atau berhasil, anak-anak akan jadi apa saja. Pabriknya di rumah. Betul atau salah? Lo jawab, betul atau salah? Di rumah. Nah, joker ini dari kecil dibully, diejek, dihina sampai dia sekolah. Hidupnya penuh dengan kepahitan, berontak. Nah, maka itu ayat ini saya tunjukkan. Kalau gereja mampu menyatakan Bapa kepada dunia, dunia semua. Amin. Dunia semua. Nggak kata cukup tadi, nggak akan ada perang, nggak akan ada orang lapar, nggak akan ada pencuri, nggak ada maling, nggak ada perampok, nggak ada pembunuh, nggak ada. Penjara tutup, pengadilan kosong, polisi nganggur, karena dunia jadi aman. Dan itu tugas kita, katakan amin. Itu tugas kita, bukan tugas yang lain. Ayat terakhir, Yesaya 11. Ayo, Yesaya 11. Mulai ayat yang ke-7. Yesaya 11. Lihat judulnya dulu. Oh maaf, mulai ayat 6, coba 6 dulu. Ya, lihat judulnya ayat 1. Ada apa? Jangan kita saudara di layar nggak ada. Judul ayat 1 apa? Ayo cepat lihat. Apa judulnya? Raja Damai yang loh, ayo, Raja Damai yang akan datang. Kenapa sih baca kok susah sekali? Yang kencang. Raja Damai yang akan datang. Siapa dia? Yesus. Raja Damai. Ini yang membuat dunia aman. Kalau Yesus datang, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Keren gak? Jadi yang bertobat siapa? Loh, di ayat ini bertobat siapa? Cepetan. Loh, yang bertobat siapa? Serigala bertobat. Ya atau enggak? Kan biasanya serigala itu makannya domba. Kok bisa kumpul sama-sama? Macan tutul bertobat enggak? Anak singa bertobat enggak? Nah, anak singa pun jadi vegetarian. Iya. Itu kalau kita nggak bertobat, malu dengan mereka ini. 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Nah, beruangnya bertobat juga. Kumpul. Dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Kalau saudara Yesaya menulis ini, saudara mikir apa? Dunia itu menjadi apa? Damai. Nggak ada permusuhan, nggak ada pembunuhan. Ini nubuat Yesaya yang luar biasa. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kalau tadi kita baca di Kisah Rasul 20 ada tugas yang diberikan Yesus kepada kita. Kalau saudara belum tahu, ini tugasnya. Kemana saja jadilah juru damai. Amin. Masih ingat Matius 5:9? Itu satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita dibaptis, bukan kita ganti nama jadi dari Muhammad ke Daniel. Tidak. Kita disebut anak-anak Tuhan menurut Matius 5:9 karena kita mau bawa damai. Maka itu Pak yang punya musuh bukan anak Tuhan. Lanjut ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liar ular. Yang apa? Cepetan. Dekat apa? Anak-anak itu masih musuh mainnya dekat liar ular tedung. Berbisa enggak? Tapi bertobat. Dan anak yang cerai susu jadi sapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ular aja bisa bertobat. Begitu kalau kita nggak bertobat, malu. Mengapa ini semua terjadi? Ayat 9. Tidak ada yang akan berlaku jahat, berbuat jahat, atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab. Jadi kalau ada kata sebab artinya ini penyebabnya, alasannya sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan, bukan pengetahuan. Pengetahuan tentang Tuhan itu belajar teologi.
Pengenalan akan Tuhan itu karena kita bergaul. Beda. Beda. Saudara, ini firman. Seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi kemana saja saya pergi, saya membawa damai, tugas mendamaikan orang. Memberi rasa cukup, menyatakan Bapa kepada banyak orang. Supaya dunia ini sembuh. Amin. Jadi ini kerinduan Tuhan atas kita. Mau pulang bawa damai? Coba lihat Matius 5:9. Yang belum tahu jadi tahu. Nah, jadi tugas ini mudah atau susah sih membawa damai? Jawab, susah atau mudah? Loh, saya tanya kok, susah atau mudah? Enggak bisa, ngomong-ngomong sulit apa? Mudah, awas kamu mandi gak bertobat. Berbahagialah siapa? Orang. Kita orang atau bukan? Jadi kita harus membawa damai. Karena kita akan disebut anak-anak luar biasa. Siap jadi juru damai. Jangan. Jadi yang ngomong gampang-gampang susah, berarti mesti punya musuh. Kalau kita nggak punya musuh, aman semua. Amin. Maka itu hukum tertinggi Tuhan Yesus adalah ampuni musuhmu, berkati orang memuji kamu. Keren nggak itu, saudara? Berarti kita membuat damai kemana saja. Mulai dari rumah. Siapa yang di rumah masih musuhan, nah untuk ngecek masih jadi musuh atau sudah berdamai, suka makan bareng nggak? Kita aja. Yang jarang-jarang makan bareng serumah dia musuhan. Suami istri jarang makan bareng bertobat kamu. Suami istri sering makan bersama, anak-anak akan senang melihatnya. Amin. Inilah firman Tuhan hari ini buat kita semua. Mau setia sampai akhir? Betul? Mau jadi pelaku firman? Betul? Sembuhkan banyak orang di dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi ini. Baik. Ayo. Ayo, enggak. Ya, aman. Puji Tuhan, saudara diberkati firman Tuhan tentang apa yang tadi